kadang-kadang tapi dia tuh suka gitu, suka tapi ngaku nggak suka, padahal boncengin dia sampai bener-bener kayak raja banget, sedangkan sama anak istri aja nggak diperlakukan kayak gitu, boro-boro gitu kayak dipeduliin. Terus sering banget ninggalin pas kita lagi nggak punya duit sepeser pun. Itu yang bikin aku sakit hati banget, sama anak aku tuh sakit banget. Tapi padahal dia ada uang. Ada. Sering ninggalin gitu aja, nggak mikirin kita makan apa enggak gitu. Itu dari awal menikah atau belakangan ini, atau ada pemicunya? Dari awal menikah. Dari saya masih hamil, dia juga suka ngasih minum. Ngasih minum, terus dibacain apa gitu. Abis minum itu bukannya saya nambah baik, kepala saya berat, kalau pegal sedikit dipencet aja sakit gitu. Itu yang bikin saya sampai pikirannya negatif. Saya dibikin nih kayaknya nih. Enggak, itu pikiran negatif kamu sendiri. Buktinya ada yang ngajak bunuh diri kan, suara hati kamu. Bisikan-bisikan itu. Bisikan-bisikan itu. Ada yang ngomongin ini dan itu. Ayo coba, beda ini gimana caranya? Nggak ngerti sih, nggak paham. Tadi Kayak kamu pokoknya bilang, kalau saya udah sedih, saya tuh pengen udah nyampe rumah saya mati aja kali ya. kayak loncat dari atas gitu ya. Pengen. Jangan. Nanti anaknya gimana? Siapa yang ngurus? Justru harus diperjuangin dong hidupnya buat anak. Tapi saya nggak mau sedih terus. Iya, pasti gak ada lagi masalah. Tapi Ra, ini sebenarnya yang kekuatan jahat ini mana yang lebih jahat, maksudnya Gondoruo atau kuntilanaknya sebenarnya? Dua-duanya sih. Yang lebih jahat dua-duanya. Dua-duanya lebih jahat sih sebenarnya. Saya melihat banyak banget makhluk-makhluknya mempengaruhi gitu. Yang kuntilanak ngajak bunuh diri, yang genderuwo bilang suaminya nih gini gitu. Udah sama ya. Iya. Tapi mungkin perlu ditegasin lagi deh. Suaminya itu melakukan guna-guna gak sih dengan baca kasih air apa segala macam? Menurut vision kamu, apa yang dilakukan suaminya pertama? Saya melihat dalam vision aku ternyata suaminya tidak bermain dukun. Ternyata suaminya bermain perempuan saja. Ya. Enggak, lebih baik juga sih. Nggak jahat. Bermain perempuan. Tapi enggak, Maaf ya. tapi enggak ke dukun. Tapi nggak ke dukun. Ya. Ternyata dia main perempuan dengan gonta-ganti dan jajan. Maaf ya, saya harus ngomong apa adanya. Tapi disinilah ya justru Rahma dan Proyektiose emang kayak gitu. Emang kamu pengen dapat semua yang jujur kan? Iya. Oke. Ternyata yang dukun nggak ada, ternyata perempuan 100% ada. Dan satu perempuan yang di sana sempet mau hamil tapi nggak jadi karena digugurin. Itu fakta yang harus kamu terima, Rahma. Sebelum saya nikah, Ada juga. Tapi Rahma jangan pointing itunya jangan gitu. fokus ke situnya, Rahma. Itu bukan solusi gitu. Ya, Dengan baik-baik ya. diomongin terus udah gitu. Ini kamu juga salah, guna-gunain suami kamu juga. Gak ada yang bisa dibenerin. Suaminya begitu dia balas. Ya kadang-kadang ya gitu ya, karena kita mikir kita dijahatin, akhirnya kita terpancing membalas. Padahal itu cuma di pikiran kita. Cuma Yang ada gitu. akhirnya malah kita justru yang melakukan kejahatan. Iya. Maksudnya membalas padahal nggak ada yang dibalas. malah saya kayak nambah gila sendiri. Pikiran saya nggak karuan. Kalau misalnya saya buang jimatnya dan segala macamnya, semua udah kamu keluarin ya. Tampaknya kayaknya saya ngerasa masih ada lagi. Jadi nih jimat-jimat ini juga punya energi negatif. Oke. Harus dibuang-buangin satu persatu, dihapus nih.
energi negatif itu yang akhirnya justru membuat suaminya jadi nggak nyaman di rumah, Betul. cari kebahagiaan di tempat lain. Terus dia curigaan. Jadi udah nyamber dia jadi satu. Ketika suaminya pulang juga dia mukanya bete. Ah, Jadi aura panas kan. Auranya panas gitu. itu bisa jadi trigger ya, jadi pancingan Iya. juga Iya, ya. pasti. Kamu punya jimat lagi? Nggak ada. Cuma ini, Mm-mm. yakin? Yakin. Nggak ada apa-apa lagi yang disimpan? Nggak ada. Saya Di baru rumah? mengerti sekarang. Hah? Baru mengerti sekarang. Di rumah ada yang disimpan nggak? Nggak ada. Coba ingat-ingat. Batu dulu mungkin pernah megang, dikasih sesuatu? Nggak ada. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Kalau mungkin berupa susuk, Rob. Susuk ya, Susu jujur. nggak ada juga. Tapi keluarga saya pada pakai susu. Kamu kenapa enggak? Saya nggak percaya. Tapi keluarga kamu semua pakai. Saya tergerak hatinya deh untuk gegetan pengen ngancurin itu. Pengen dibongkar deh. Terasa energi negatifnya? Iya, kayak magnet nempelin yang tadi positif bisa jadi negatif. Dihancurin nggak apa-apa ya? Kalau ini hancur kan? Iya, dia kabur cari tempat yang baru. Nggak ada rumahnya, nggak ada tempat. Nggak ada tempat nggak ada lagi. iklannya. Saya mau martil. Bau Kain banget, kali ya? Kak. Kain. Bau. Bau. Perlu kain sih, Supaya nggak takutnya yang tahu. mencelat kemana-mana. Bau ya? Ini minyak apa sih? Nggak ngerti sih. Pernah dipakai nggak? Enggak. Pernah Itu nggak- dicium nggak? Awalnya nggak ini yang dikasih. Awalnya itu kayak satu tempat gitu, tapi ada airnya. Isinya tuh kayak ada bawang. Kayak ada bawang. Nah, lama-kelamaan itu kan saya taruh di belakang lemari tuh, di belakang baju. Nguap gitu kan. Mungkin karena kena panas gitu hawa. Nguap, kena baju saya, baunya minta ampun. Nah, akhirnya Kamu dari sini. saya tuh nggak mau lagi pegang ini. Saya tanya karena mau pakai kiai, balikin aja sama yang punya. Saya datang ke sana, saya bilang saya nggak mau pegang ini lagi. Baunya minta ampun, saya nggak kuat. Pas malam pertama pun, ini tuh ngundang kuntilanak gitu loh. Iya. Kuntilanak jalan di kaki saya bilang. Enggak, itu tuh yang keluar di badan kamu, kata dia gitu. Gitu kan. Keluar dari badan dia. Iya. Ini kalau dia didiemin aja juga, saya ragu dan sanksi bahwa dia juga bakalan, dia nggak bisa sadar 100% gini. Dia akan jadi kayak coba lihat semua tangan kamu gak ada berita dan segala macam. Boy, coba dibuka. Coba ya. You. Bau apa ya? Buah atau apa itu? Iya, bau Iya. buah-buahan ya. Kayak blimbing gitu ya. Kayak lihat gitu. Tapi bau ini mengundang makhluk Iya. halus. Banget. Ini tajam banget. Dan kalau Bau. dicium 2-3 kali mulai berasa pusing ya. Iya. Saya mau taruh di sini dong. Ini di bawah juga kayunya. Ada gunting nggak ya? Kita main gunting. Dia pecah tuh. Kamu merasakan sesuatu ya? Iya. Aku takut, Roy. Iya. Apa Ron? Kamu merasakan? Saya dengar, kau Anggi dengar gak ada suara cowok gitu? Iya, aku dengar. Keluar kamu dari tubuh.
biar nggak bau kita tetesin semuanya gini. Nggak keluar kan kuntilanaknya juga gimana? Keluar semuanya sih kali. Cuma kita harus tenang. Harus tenang. Fokus. Kalau nggak bakalan ini nih. Bakalan diganggu. Oh, siapa yang diganggu? Nggak kan, nggak aku kan? Enggak sih kali, sebentar. Aku takut. Saya ngeliat darah di Rahma. Bercak darah di... Hah? Kamu ada ngalamin satu sakit ya? Ada kaitannya semuanya ini ya. Genderuwonya juga nempel dan menghisap darah. Oh gitu. Genderuwo itu emang suka Darahnya kamu ternyata dihisap sama itu. Tapi kalau kamu ada masalah ya, Iya, ya kan? Masalahnya gimana? jarang sih headnya. Hah? 3 tahun baru head. Hah? Itu nggak normal. Kenapa nggak cek ke dokter sih? Cek dokter deh. Saya ngeliat kamu ada masalah deh di situ. Jujur deh, kamu harus ke dokter jujur ceritain kenapa sampai 3 tahun kayak gini. On off, enggak. Bahkan 3 tahun sekali gitu kan. Ini secara medis Ini- harus dicek. Kamu harus ngomong semuanya ke dokter gitu. Karena hanya yang para ahli yang bisa bantuin kamu itu tuh, Bro. Saya pikir kan karena KB ya, gitu. Katanya nggak apa-apa, emang begitu. Udah lepas udah lama KB-nya tapi tetap nggak head. Nggak gitu juga loh. Enggak 3 tahun. Nggak 3 tiga tahun loh tahun. anak kafe. Oke. Siapa itu? Roy, Saya telah menangkap beberapa vision dan apa yang sebenarnya terjadi memang ternyata beneran. Barang-barang tersebut adalah rumahnya makhluk halus. Alih-alih ingin berobat supaya suaminya beres, dikasih barang dan segala macam, ternyata ini saya lihat malah merugikan Rahma. Ini barang-barang tadi jadi magnetnya makhluk halus. Dan tiba-tiba pas saya hancurin, saya melihat bau darah bercipratan semua yang muncul dari si Rahma yang dihisap oleh ini. Dan ternyata Rahma pun mengakui bahwa 3 tahun sekali baru bisa. Itu harus ke dokter. harus dicek secara medis. Malam hari ini kita coba. Tadi Roy udah menghancurkan itu semua. Mudah-mudahan makhluk-makhluk ini lepas, pergi pelan-pelan begitu ya Roy. Karena tidak ada ikatan lagi. rumahnya lagi untuk kembali. Tapi setelah dihancurkan ini yang paling penting sih adalah jangan berubah untuk kembali lagi. Karena begitu nanti ada bisikan sedikit, mereka nih udah nggak ada. Tapi begitu ada bisikan makhluk yang lain dan kamu ikutin, akhirnya berangkat lagi menggunakan jimat-jimat yang lain. Makhluk yang lain yang tadinya pergi bisa balik lagi dan akhirnya pikiran kamu jadi kepengaruh terus negatif. Kapan bahagianya gitu? Anggi, ada yang mau sampaikan? Aku sih cuma mau bilang, ya mendingan lebih baik nggak usah lah menggunakan jimat-jimat seperti itu. Takutnya kan semua berbalik lagi ke kamu. Lebih baik ya kamu punya sesuatu apapun itu mendingan dihancurkan aja. Daripada nanti kalau kamu tambahin lagi akan lebih bahaya lagi nanti yang datang. Ini mungkin belum seberapa. Tapi nanti kalau ada lagi yang datang, kamu belum tahu kekuatan yang lebih besar lagi itu akan seperti apa. Gitu. Terakhir, Ya pokoknya semua beresin, nanti ke dokter, terus berusaha untuk tadi bahagia aja, bersyukur dan bahagia. Itu aja deh bersyukur Roy. dan bahagia. Iya. Mbak Rahma, terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan cerita kamu menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Mbak Rahma boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Terima kasih. Jalan pikiran adalah poros kehidupan.
Jika Anda tak mampu mengendalikannya, maka setiap langkah akan berada dalam kesesatan. Dan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki banyak ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Oglek. Selamat malam, Mas Oglek. Ya, malam Pak. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Anda sehari-hari? Saya nggak kerja. Jadi apa aktivitas yang dilakukan? Saya dengar-dengar sering bisik-bisikan gitu, sering gangguin orang juga kadang. Oke, yang mau Anda ceritakan adalah mengenai bisikan-bisikan itu. Iya. Gimana ceritanya? Ya, setiap kali itu saya sering datang setiap malam tuh bisik-bisikan yang aneh gitu. Dan ada gangguan juga. Bisikannya seperti apa? Ya pokoknya ingin jahitin orang terus gitu. Jahatin untuk gimana nih? Untuk ya bahkan saya udah ada 5 orang yang saya udah ada 5 orang yang saya dengan cara apa? itu dengan cara ya dengan saya minta sama yang jin yang saya. Jadi Anda mengirim santet. Oh, lewat ilmu hitam. Sejak kapan bisikan itu muncul? Itu sejak saya memiliki ilmu. Sejak memiliki ilmu hitam Iya. itu. Gimana sih pertama kali belajarnya atau dapat dari mana itu ilmu hitam? Itu awalnya saya dari teman, tapi awalnya pertama gagal. Tapi kedua pas saya coba lagi itu lalu berhasil. Saya penasaran deh, untuk belajar ilmu hitam kan resikonya cukup besar ya. Apa motivasinya? Tujuannya waktu itu buat apa sebenarnya? Tiga tuh supaya saya tidak diganggu oleh orang yang menindas saya tuh, bisa saya lawan. Saya ini sering tindas. Itu yang bikin Anda tergerak untuk mempelajari ilmu hitam untuk balas dendam. Iya, betul. Dan setelah punya ilmu itu, sering dapat bisikan-bisikan untuk dan lain-lain. Ada yang Anda ikuti dan 5 orang sudah jadi korban. Iya. Kenapa? Apa salah mereka? Itu karena dia selalu ngeremehin saya pokoknya seperti itu. Jadi orang-orang yang pernah meremehkan Anda kirim santet. Baik, sakit hati. Belajar ilmu. Mas ini Kenapa? ngomongin saya dalam hati ya. Ngomongin dalam hati. Iya, jelekin saya. Maksudnya ngejelekin? Saya baca pikiran Mas. Apa yang Anda lihat? Ya pikiran Mas itu yang jelekin saya. Saya lihat seperti itu. Tambah juga. Aku? Saya ini yakin. enggak ada sosok di belakang gua. Jangan ngomong gitu Mas. Aku takut. Oh iya, saya Mbak Anggi itu nggak ada yang berpikiran jelek. Tapi kalau kami melihat ada orang yang ngirim santet karena sakit hati, korbannya ada 5, ya saya rasa wajar aja kalau kita rasa ini tidak wajar, gitu ya. Tapi tidak berpikiran dan langsung menghakimi dan melabeli Anda itu orang yang jahat, jelek, apa segala macam. Saya nggak tahu alasan dan cerita di belakangnya. Tapi yang jelas saya pengen tahu tujuan Anda datang di sini itu apa kalau gitu. Sebenarnya tujuan saya ini untuk menyembuhkan, untuk menghilangkan semua ilmu saya. Kenapa ini dihilangkan? Saya ingin hidup aman, tentram, Merasa bebas. tidak aman sekarang. Iya, itu saya sering diganggu oleh binatang gitu. Binatang apa? Baik. Gini aja.
Gini, tahan ya. Jangan. Tahan. Dulu. Masa dulu. Anggi, Bang Gidi. Aku takut Oke, baik. Langsung aja ya, kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kios.